Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan puasanya selalu bersemangat ya. Ustazah mau dengar semangatnya dulu ya. Kita bareng-bareng ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Hari ini insya Allah Ustazah akan berkisah tentang bagaimana Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW mempertahankan Islam ya. Suatu hari ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika orang yang pergi berjihad di jalan Allah tetapi di dalam hatinya sebenarnya ia menginginkan harta rampasan perang yang banyak?" Nah, kemudian Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, tidak ada pahala baginya. Jadi di sini kita memahami bahwasanya kita ya harus ikhlas ketika memperjuangkan sesuatu, termasuk di dalam berjihad. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jadi pasukan muslimin yang pertama dipimpin oleh pamannya Rasulullah, yaitu bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi pasukan ini teman-teman jumlahnya itu adalah 30 orang yang dari kaum muhajirin, tidak disertai oleh kaum ansor ya. Jadi ketika itu pasukan yang pertama ini mereka hendak melawan pasukan yang jumlahnya 300 orang dari kaum Quraisy ya, dari kaum Quraisy. Namun di tengah perjalanan, teman-teman, saat mereka sudah berhadapan, tiba-tiba ada satu orang yang bernama Majdi bin Amr. Beliau ini kepala dari Bani Zamro. Beliau ini hendak mendamaikan antara kedua pasukan, dan akhirnya perperangan tidak terjadi. Kemudian, ya, yang kedua itu Rasulullah SAW mengirimkan ya, Ubaidah bin Al-Haris. Untuk saat ini, untuk kali ini pasukan yang dibawa itu adalah berjumlah 60 orang pasukan muhajirin tanpa ansor ya. Kemudian Ubaidah bin Al-Haris ini, teman-teman semua, itu bertemu dengan 200 orang pasukan ya, yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Wadi Rabi'ah ya. Kedua pasukan ini bertempur dari jarak yang agak jauh dengan cara saling melepaskan anak panah. Nah, saat itu teman-teman semua, dari pihak Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang pertama melepaskan panah. Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang pertama kali menembakkan panah. Inilah anak panah yang pertama yang dilepaskan untuk berperang dalam sejarah Islam. Nah, kemudian teman-teman, dalam pertempuran ini kaum musyrikin ketakutan dan mengundurkan diri. Nah, kemudian dua orang di antara mereka yang bernama Miqdad al-Aswad dan Utbah bin Ghazwan, alhamdulillah mereka menjadi muslim yang ikhlas. Untuk saat ini Ustazah memberikan soal ya, nomor 1. Siapakah nama seorang muslim yang pertama melepaskan anak panah di dalam sejarah ya. Kemudian ya, perintah yang ketiga. Nah, saat ini Rasulullah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi pimpinan di dalam rombongan ya, atau di dalam peperangan ya. Untuk saat ini pasukan yang dibawa
itu sekitar ada 8 orang, tapi ada yang menyebutkan sekitar 20 orang. Mereka ini menuju ke daerah Hijaz ya. Namun teman-teman semua, pasukannya ini kembali karena tidak bertemu dengan musuh ya. Sebagai pemimpin Rasulullah SAW itu tidak mengirimkan para sahabatnya untuk bertempur, tetapi juga beliau sendiri pun berangkat untuk memimpin pasukan di medan perang. Ya, kita lihat ya bagaimana kisahnya Rasulullah pada saat memimpin di medan perang ya. Setelah 12 bulan tinggal di Madinah, 12 bulan tinggal di Madinah, Rasulullah SAW memimpin pasukan ke Abwah di kepemimpinan kota Madinah diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah ya. Kemudian sebulan kemudian Rasulullah keluar dari Madinah dengan memimpin 200 orang pasukan Muhajirin dan Ansor ya. Sasarannya itu adalah kafilah dagang Quraisy yang terdiri atas bawaan hartanya itu 2.500 unta, kemudian dengan 100 pasukan pengawal ya. Jadi kafilah ini dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian ya Rasulullah SAW membawa pasukannya ke Buat itu, tapi kafilah ini lolos. Akhirnya 2 atau 3 bulan kemudian Rasulullah menyerahkan kepemimpinan kota kepada Abu Salamah dan bin Abdul Asad keluar ya. Rasulullah SAW teman-teman semua ketika itu hampir dikultuskan ya. Jadi putrinya Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah, beliau ini terserang sakit dan tidak kunjung sembuh. Jadi musuh-musuh dari Rasulullah SAW itu dari kalangan Yahudi menyebarkan desas-desus ya, menyebarkan desas-desus ke penduduk ketika itu. Kalau memang ya, Muhammad itu adalah seorang nabi, maka tentu dengan mudahnya ia bisa menyembuhkan putrinya ya. Kemudian dilanjutkan lagi, jangan-jangan dia itu memang bukan seorang nabi, melainkan seorang sihir timpal yang lainnya. Dulu ya, di Mekah sihirnya berhasil memikat banyak orang, tetapi di sini ternyata tidak mempan. Itulah desas-desus yang disebar oleh orang-orang Quraisy ya, orang-orang munafik ya. Kemudian desas-desus ini teman-teman semua beredar ya, hingga sempat membuat keimanan daripada beberapa orang itu mulai goyah ya. Orang-orang munafik ini, mereka yang menyebarkan desas-desus ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ya. Mereka semakin semangat mengatakan dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian dari kaum muslimin, alhamdulillah teman-teman, ada yang membela. Beliau mengatakan, jangankan menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang sudah meninggal pun Rasulullah itu bisa katanya. Kemudian Rasulullah mendengar perkataan daripada sang sahabat tersebut, dan Rasulullah tidak mengizinkan dan tidak menyukai para sahabat itu membelanya dengan di luar dari batas ya. Jadi Rasulullah menginginkan kepada para sahabat itu ketika hendak menyanjung Rasulullah itu dengan sekedarnya saja gitu ya. Dan bahkan Rasulullah pun enggan ya, dan tidak mau untuk disanjung atau diagungkan ya. Kemudian para sahabat itu menjawab kembali, wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami, jadi hak kami untuk membela engkau. Rasulullah menggelengkan kepalanya ya.
beliau kemudian berkata bahwa dirinya hanyalah manusia biasa yang butuh makan, tetap pengen ketawa, kemudian butuh, kadang juga marah, kemudian butuh minum, bahkan sama dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang lainnya, bahkan butuh ke pasar gitu ya. Nah, kemudian ketika itu pun pernah Rasulullah itu sakit, teman-teman, kemudian dibekam oleh seorang tabib. Nah, ketika itu ya, sang tabib itu senang sekali menyanjung dan bahkan menjilati darahnya Rasulullah. Kemudian dengan tegas Rasulullah melarang tabib itu dengan keras, berkata, jangan, darah itu haram, semua darah itu haram. Nah, kemudian teman-teman, karena melihat kondisi para sahabat yang sudah tidak terarah, bahkan sudah jauh dari hal-hal yang bersifat keislaman, maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat kembali dan memberikan sebuah arahan bahwasanya tidak diperkenankan untuk menyanjung dirinya secara berlebihan atau mengagung-agungkan dirinya ya. Jadi seorang muslim itu jangan pernah merasa takut dengan seorang penyihir ya, karena seorang penyihir itu hanyalah tipuan di dunia ya. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu ya. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah ya, Rasulullah pernah merasakan kecewa dengan orang yang beliau kasihi ya. Beliau adalah Hamzah ya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Jadi ketika itu Hamzah ya bin Abdul Muthalib ini pernah semalaman suntuk ya, melewati malamnya itu dengan minuman keras, kemudian ditemani oleh para penghibur. Kemudian tempat hiburan ini memang disiapkan oleh orang-orang Yahudi ya, untuk menyambut orang-orang Islam yang tujuannya adalah untuk melenakan orang-orang Muslim. Nah, jadi singkat cerita, jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ini keesokan harinya, teman-teman, beliau datang ke masjid dengan kondisi yang masih mabuk, kemudian aromanya juga tidak enak sehingga membuat tidak nyaman sahabat-sahabatnya yang ada di situ. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib ini pun karena dia kondisinya mabuk, teman-teman, dia melontarkan satu kata, di mana kata tersebut itu membuat sesak dadanya Rasulullah. Beliau mengatakan bahwasanya kalian adalah budak-budak nenek moyangku. Nah, kemudian teman-teman, setelah Hamzah bin Abdul Muthalib sadar ya, dari mabuknya, Hamzah bin Abdul Muthalib ini, teman-teman, beliau menghadap Rasulullah dan beliau merasa sangat bersalah sekali dan mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang lain. Dan dengan perasaan sangat bersalah dan dengan tangisan yang sangat tulus, beliau sampaikan di hadapan Rasulullah SAW. Nah, dari sini teman-teman, akhirnya Rasulullah memberikan sebuah aturan bahwasanya dilarang untuk meminum minuman yang memabukkan, khamar,
dan berzina, ya, karena ini bisa merusak daripada generasi atau kaum muslimin. Ya. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu adalah membangun pasar. Karena ketika itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jadi orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi mereka membuat sebuah pasar di mana pasar tersebut, ya, diisi oleh orang-orang Muslim juga, kemudian diisi oleh orang-orang dari kaum yang lain juga, gitu ya. Namun orang-orang Muslim itu mereka mengeluhkan karena orang-orang Yahudi membuat kontrak palsu, kemudian sistem perdagangannya yang sangat merugikan mereka. Nah, jadi sehingga akhirnya Rasulullah SAW memberikan sebuah mandat, gitu ya, kepada para sahabat itu untuk membuat pasar, ya, dimana pasar itu dengan aturan yang untuk di awal ini adalah yang membangunnya itu dari orang-orang Muslim, ya. Kemudian di situ dibuat peraturan tidak boleh ada yang namanya pembungaan atau riba, kemudian menjual harus dengan jujur, katakan jelek jika jelek, katakan bagus jika barangnya bagus, kemudian tidak boleh menjual barang yang tidak ada. Nah, alhamdulillah teman-teman, pasar yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini itu berkembang dengan sangat pesat, kemudian bisa dirasakan oleh orang banyak. Namun sekali lagi, orang-orang Yahudi di sini merasa akan menghancurkan bisnis mereka dan mereka tidak akan berkembang. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya itu adalah di pasar ini. Nah, biasa ada yang namanya seorang penyair, ya. Nah, seorang penyair ini, kalau penyair Islam, nah yang pertama itu namanya adalah Hasan bin Zabit, ya. Hasan bin Zabit, ya. Jadi Hasan bin Zabit ini adalah penyair Muslim, ya. Kemudian ada penyair yang cukup terkenal ketika itu. Beliau ini memang suka berpindah-pindah ke negeri satu ke negeri yang lain, dan terakhir itu beliau hendak menuju ke Madinah dengan tujuan ingin mempelajari Islam. Namun teman-teman, sebelum dia mau masuk ke dalam Islam, dari orang-orang Quraisy itu mencegat sang penyair ini, ya. Sang penyair ini diberikan desas-desus, yaitu kalau kamu masuk Islam, kamu nggak bisa minum-minuman lagi, kamu nggak bisa ikut pesta, kamu nggak bisa mainin perempuan. Nah, akhirnya si penyair ini dia mengatakan bahwasanya, oke, sebelum saya belajar Islam, sebelum saya masuk ke dalam Islam, saya akan puas-puasin dulu, ya, semua yang dilarang oleh Islam. Nah, namun teman-teman, sebelum dia menuju dan belajar Islam, ternyata dia jatuh sakit dan meninggal. Beliau ini adalah penyair yang terkenal ketika itu, namanya Aisyah, ya. Namanya Aisyah, ya. Karena melihat sebuah perkembangan yang sudah cukup baik di kalangan umat Islam, dari sisi ekonomi sudah mulai kokoh, kemudian keamanan juga sudah mulai dirasakan, ya. Jadi Rasulullah SAW terus menerus mengingatkan agar para sahabat itu tidak terlena, sebab kata Rasulullah, bahaya besar itu tengah mengancam mereka. Nah, suatu saat nanti pasukan Quraisy itu akan dipastikan mereka datang untuk menghancurkan Madinah. Jadi Rasulullah itu prihatin, ya.
melihat kondisi para sahabat yang sudah mulai sibuk dengan urusan dunia, memperkaya diri mereka masing-masing. Makanya dengan gencar Rasulullah SAW mengingatkan bahwa jalan mereka itu masih panjang. Jalan mereka masih panjang dan hari depan menanti mereka dengan segudang kesulitan. Siapa yang terjun ke dalam medan laga dan gugur dalam membela Islam, ia akan mendapatkan sebuah kebun di akhirat, ya, sebagai gantinya ladang di dunia. Hingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan, mengutus ya sebuah pasukan di bawah komando dari Abdullah bin Jahsy. Ya, pasukan kecil ini berangkat dengan membawa sebuah surat dari Rasulullah SAW. Nah, kata Rasulullah itu, teman-teman, jangan buka surat itu kecuali setelah kalian berjalan selama 2 hari. Kemudian pesan itu berisi perintah Rasulullah SAW agar Abdullah bin Jahsy dan pasukannya berangkat ke Nakhlah, ya, suatu daerah di dekat Mekah untuk mengintai orang-orang Quraisy. Nah, begitu mereka tiba di Nakhlah, pasukan muslim ini, teman-teman, memergoki kafilah dagang Quraisy. Abdullah dan pasukannya mundur. Jadi Abdullah bin Jahsy tadi dan pasukannya itu mundur. Mereka berunding. Karena saat itu bulan suci, waktu yang tidak diperbolehkan berperang. Ya. Akan tetapi mengingat perlakuan Quraisy yang telah merampas harta kaum muslimin saat itu di Mekah, rasanya mereka sangat pantas apabila saat ini perbuatan orang Quraisy itu dibalas. Akhirnya setelah berunding, akhirnya pasukan dari Abdullah bin Jahsy ini mereka menyerang, ya, dengan pekikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian teman-teman, pasukan Abdullah bin Jahsy ini mendapatkan sebuah kemenangan, ya. Dan mereka selain mendapatkan harta rampasan, mereka juga menawan 2 orang Quraisy, ya. Akan tetapi teman-teman, begitu pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ini sampai ke Madinah, Rasulullah terkejut karena, ya, kata Rasulullah, aku tidak memerintahkan kamu berperang pada bulan suci. Nah, karena terjadinya peperangan di bulan suci ini, benar firasatnya Rasulullah, yaitu mendapatkan fitnahan kembali. Ya, umat muslim mendapatkan fitnahan kembali. Desas-desus disebarkan, ya, desas-desus disebarkan oleh orang-orang Quraisy, katanya orang Islam, agama yang damai, tapi kok bulan suci menyerang. Nah, ini membuat kaum muslimin jadi terpojok, ya. Dengan kejadian ini, Allah pun menurunkan firman-Nya untuk membela kaum muslimin, yaitu di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 217. Di sini artinya, mereka bertanya kepadamu tentang perang dalam bulan suci. Katakanlah, perang selama itu adalah soal pelanggaran besar, ya. Akan tetapi menghalangi orang dari jalan Allah dan mengingkarinya, menghalangi orang memasuki masjid suci dan mengusir orang dari sana, bagi Allah lebih besar pelanggarannya. Fitnah ini lebih besar daripada pembunuhan, dan mereka akan tetap memerangi kamu sampai mereka berhasil memalingkan kamu dari agamamu, ya, kalau mereka sanggup. Jadi demikianlah, ya, justru perbuatan Quraisy mengusir kaum muslimin dari Mekah, mengingkari Allah dan melarang kaum muslimin pergi berhaji lebih besar pelanggarannya daripada menyerang pada bulan suci. Pertanyaan yang kedua, siapa nama penyair yang menunda masuk Islam
karena dia hendak melakukan maksiat terlebih dahulu. Tapi Allah mencabut nyawanya sebelum dia masuk Islam. Ya, teman-teman semua, sebelum turun perintah dari Allah untuk melaksanakan shaum pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW dan kaum muslimin melaksanakan shaum 3 hari, ya, yaitu pada tanggal 13, 14, dan juga tanggal 15. Nah, ditambah 1 hari, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Namun teman-teman, 12 bulan setelah Hijriah turunlah firman Allah yang memerintahkan agar kaum muslimin itu melaksanakan shaum pada bulan Ramadan. Shaum ini teman-teman bertujuan untuk mencegah kaum muslimin dan semua perbuatan jahat itu terjadi. Nah, kemudian ditambah perintah dari Allah selain berpuasa di bulan Ramadan, yaitu di akhir bulan Ramadan, nah, itu diperintahkan seluruh umat muslim itu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kemudian selain dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, di sini juga dianjurkan untuk mengeluarkan zakat harta atau zakat mal. Ini bertujuan untuk mensucikan harta mereka dan memberikan sebuah keberkahan daripada harta-harta yang dimiliki oleh orang-orang muslim. Ya. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah, karena semakin lengkapnya ajaran Islam ini dan melihat orang-orang muslim ini semakin kokoh, kemudian mereka hidupnya semakin sempurna, kemudian semakin aman dari sisi ekonomi, mereka juga tercukupi. Nah, rupanya dengan ajaran yang sangat sempurna ini, orang-orang munafik itu teman-teman tidak menyukai dengan kejadian seperti itu. Nah, jadi mereka iri, ya, mereka sangat iri, bahkan mereka mengharapkan suatu saat nanti akan datang pasukan yang menghancurkan orang-orang muslim, ya, sampai seperti itu, ya. Namun teman-teman, mereka dikejutkan oleh tindakan luar biasa Rasulullah SAW sebagai pihak yang terancam dengan persenjataan yang jumlah pasukannya di bawah kekuatan musuh. Rasulullah menganggap bahwa bertahan di Madinah bukanlah cara yang tepat. Strategi paling jitu justru adalah berangkat menyerang musuh. Di sini teman-teman, Ustazah akan menceritakan selanjutnya upaya daripada Rasulullah SAW, yaitu menuju ke Badar, ya, menuju ke Badar. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin itu pernah terlambat menyergap kafilah Quraisy pimpinan Abu Sufyan pada musim gugur. Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian menugaskan Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk mencari tahu berita tentang kepulangan kafilah itu ke Mekah. Nah, keduanya itu bersembunyi di daerah Haura. Jadi ketika kafilah Quraisy itu lewat, mereka cepat-cepat memberitahu Rasulullah SAW di Madinah, ya. Nah, akan tetapi, ya, berita tentang kedatangan kafilah Quraisy itu sudah terdengar kemana-mana, ya, karena bawaan dari kafilah Quraisy itu lumayan banyak banget, kemudian luar biasa jumlahnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada
para sahabatnya untuk mengumumkan kepada kaum muslimin, ya, wahai kaum muslimin, kafilah Quraisy telah datang, berangkatlah kalian, semoga Allah memberikan kelebihan kepada kamu. Nah, kemudian ada yang menyerukan, berangkat, penuhi seruan Rasulullah, seru kaum muslimin. Namun beberapa orang menundukkan wajah, tidak suka. Jadi kata mereka, rasanya kurang bijaksana mempertaruhkan nyawa untuk segelintir harta. Namun para sahabat yang lain menyampaikan bahwasanya ini bukan tentang harta, tapi ini adalah cara untuk kita melemahkan kekuatan musuh. Berangkatlah bersama kami, kata para sahabat yang hendak berangkat. Kalaupun hartanya tidak kita dapatkan, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi kalau hartanya kita dapatkan, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian sebagian kaum muslimin ada yang ragu untuk mengangkat bahu mereka dan pergi. Kemudian ada yang menyambut ajakan Rasulullah itu dengan langsung semangat, gitu ya. Dan semuanya berpulang pada besar kecilnya nyala iman atau keimanan dari kaum muslimin, ya. Jadi berangkat atau tidaknya mereka menuju ke Badar itu, memenuhi seruan Rasulullah itu tergantung daripada keimanan mereka, ya. Kemudian teman-teman semua, ada orang yang dia itu belum memeluk Islam karena mendengar orang-orang muslim ini akan mencegat kafir, orang-orang dari kafilah Quraisy, ya. Mereka langsung menemui Rasulullah, wahai Rasulullah, kami hendak bergabung menuju ke Badar. Tapi Rasulullah melarang karena mereka ini yang hanya diinginkan mereka ini adalah harta, ya. Kemudian pada tanggal 3 Ramadan, ya, Rasulullah memimpin pasukan keluar dari Madinah, ya. Dua bendera mendahului di depan, seluruhnya berjumlah 313 orang. Ya, jadi yang berangkat itu adalah sejumlah 313 orang menuju ke Badar, ya. 83 adalah kaum muhajirin, ya. Sisanya para sahabat dari kaum Ansor, ya. Namun teman-teman, ya, dengan strateginya Rasulullah ini, Abu Sufyan, ya, yang memimpin kafilah Quraisy tadi itu mengetahui keberangkatan pasukan Rasulullah ini. Nah, kemudian Abu Sufyan, teman-teman semua, karena melihat jumlah kafilahnya itu cuman ada 40 orang, ya. Kalau dia itu bertemu dengan Muhammad, pasti akan dihabisi. Maka tanpa menunda lagi, Abu Sufyan mengupah, ya, yang namanya Damdam bin Amr al-Ghifari, ya. Dia katakan, seluruh kekayaan Mekah berada di bawah ancaman Muhammad. Kemudian Damdam memacu untanya tanpa henti. Jadi ketika tiba di sebuah lembah di dekat Mekah, ia memotong hidung dan kedua telinganya unta itu, ya. Kemudian dibalikannya pelana, lalu dikoyak-koyaknya, kemudian baju bagian depan dan belakangnya. Kemudian ia lari-lari sambil berseru, ya, wahai orang-orang Quraisy, kafilah, harta bendamu di tangan Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad dan para sahabatnya, ya.
kalian harus segera menyusul. Perlu pertolongan, perlu pertolongan. Nah, kemudian Abu Jahal langsung mengumpulkan orang-orang di sekitar Ka'bah ya. Kemudian dia menyerukan ya. Abu Jahal menyerukan, berangkatlah Quraisy, berangkatlah Quraisy. Kemudian namun sebagian orang enggan ya. Mungkin saja kafilah itu setelah selamat sekarang ya. Lagi pula bagaimana dengan Bani Kinanah, timpal yang lain? Jika kita berangkat menyongsong Muhammad, Bani Kinanah akan menyerang kota kita yang telah kosong ya. Orang-orang bergumam membenarkan bahwa Abu Jahal pun kehilangan kata-kata. Kinanah dan Quraisy memang sedang bermusuhan ya. Namun datang Malik bin Ju'shum, seorang pemuka Bani Kinanah ya. Bagi kamu aku adalah jaminan, katanya, bahwa Kinanah tidak akan menyerang kalian dari belakang ya. Maka tidak ada alasan lain akhirnya orang-orang Quraisy untuk tinggal diam ya. Hampir seluruh orang yang bisa berperang memutuskan untuk berangkat. Demikian juga dengan seluruh bangsawan kecuali Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini teman-teman semua, ia merasa gentar menghadapi orang-orang dulu yang pernah disiksanya kini menjadi sebuah pasukan ya. Ia memanggil Ash bin Hisham. Nah, Ash bin Hisham ini seluruh utangmu akan lunas sebanyak 4.000 dinar kalau engkau mau mewakili diriku pergi menghadap Muhammad. Nah, siapa teman-teman tadi namanya? Ash bin Hisham yang mewakili Abu Lahab ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga ya, siapakah nama orang yang menggantikan Abu Lahab untuk menuju ke Badar? Kemudian selanjutnya teman-teman, As bin Hisham menyanggupinya, lalu berangkatlah ia mewakili daripada Abu Lahab. Iya. Kemudian ada lagi orang yang enggan berangkat. Orang itu bernama Umayyah bin Khalaf. Karena dia sudah tua, badannya gemuk ya, berat. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayyid dan Abu Jahal mendatanginya. Uqbah membawa tempat perapian dan kemenyan, sementara Abu Jahal membawa tempat celak berikut pemaliknya Uqbah untuk meletakkan tempat api di depan Umayyah sambil berkata, Abu Ali, gunakanlah perapian dan kemenyan ini sebab engkau adalah wanita ya. Kemudian ya, berangkatlah pasukan Quraisy dengan seluruh bangsawan dan prajurit terbaik mereka. 1.000 orang pasukan lengkap keluar dari Mekah untuk menyelamatkan kafilah Abu Sufyan ya. Dengan persenjataan dan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan pasukan lawan ya, pasukan Quraisy berbaris dengan penuh kebanggaan ya, dan keyakinan penuh akan mendapatkan kemenangan. Kemudian para biduan wanita pun itu dibawa untuk menghibur para pasukannya. Kemudian para pemusik dan juga para penari pun itu tidak ketinggalan. Kemudian pasukan muslim yang belum mengetahui akan keberangkatan dari pasukan Quraisy yang dari Mekah, itu mereka terus melaju, terus hendak menuju ke kafilah Abu Sufyan ya. Sampai akhirnya Rasulullah itu maju terus sampai ke wadi
Wadi itu lembah ya, lembah Zafiron ya, lembah Zafiron. Di tempat ini beliau memerintahkan pasukan turun dan beristirahat. Namun di sini pula pasukan muslim mendapat berita mengejutkan tentang berangkatnya pasukan besar Quraisy untuk melindungi kafilah mereka ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Abu Sufyan ini merasa sedikit lega karena dia mengetahui bahwa penduduk Mekah hampir semuanya telah keluar untuk melindungi mereka. Namun ia adalah pemimpin yang cerdik dan amat berhati-hati. Jadi Abu Sufyan itu khawatir pasukan muslim itu akan berhasil memotong jalan mereka sebelum kapilahnya bertemu pasukan Quraisy. Nah, karena Abu Sufyan ini sangat khawatir, pada jalan di depannya gitu ya. Kemudian Abu Sufyan itu berdiri dengan gelisah, teman-teman, dengan cemas diamatinya gitu ya. Jalan di depannya itu angan-angannya berusaha menebak siapa yang ada di depan mereka, kawankah atau lawan. Maka Abu Sufyan memutuskan pacu kudanya mendahului kafilah untuk mencari berita. Kemudian ketika tiba di sebuah mata air, Abu Sufyan ini bertemu dengan Majdi bin Amir ya. Apakah engkau melihat ada orang yang lewat di sini beberapa hari yang lalu? Tanya Abu Sufyan. Majdi menunjuk ke puncak bukit. Tadi aku melihat 2 orang penunggang unta berhenti di sana. Abu Sufyan menaiki menaiki untanya gitu ya. Kemudian dia menemui kotoran berserakan. Nah, di kotoran itu dia perhatikan, dan ternyata kotoran itu makanannya itu dari Madinah ya. Nah, semakin lama ya jarak kafilah dengan pasukan muslim itu sudah semakin jauh dan sulit untuk bisa dikejar. Abu Sufyan berhasil meloloskan diri. Ia segera mengirimkan berita kepada pasukan Quraisy bahwa kafilah mereka telah lolos ya dari sergapan. Kemudian orang-orang pun itu bersorak gembira. Sekarang kata mereka, sekarang ayo kita pulang tanpa harus bertempur ya. Kemudian akan tetapi teman-teman mendengar itu ya, Abu Jahal itu berteriak, kita tidak akan kembali sebelum kita tiba di daerah Badar. Kita akan tinggal 3 malam di tempat itu. Kita memotong ternak, kita makan-makan di sana, kita minum-minum khamar, dan kita minta bidu wanita untuk menyanyi. Biarlah mereka mendengar persiapan dan perjalanan kita, biar mereka tidak lagi bisa menakut-nakuti kita. Nah, kemudian mengetahui kafilah Quraisy telah lolos, keadaan segera berubah ya. Jadi pasukan muslim itu justru angkatan perang Quraisy lah yang kini berada di dekat mereka. Jadi Rasulullah SAW menghadapi situasi yang sangat sulit ya. Apabila beliau memutuskan kembali ke Madinah ya, orang Yahudi yang akan memojokkan mereka sebagai kaum yang pengecut. Nah, situasi itu akan menekan para sahabatnya, dan dakwah akan sulit berkembang dalam keadaan seperti itu. Maka Rasulullah SAW segera mengumpulkan para sahabatnya untuk berunding. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, sesungguhnya kaum Quraisy itu telah keluar dari Mekah dengan tergesa-gesa dan bersusah payah. Maka aku minta pendapat kalian sekarang, mana yang lebih kamu sukai? Kafilah dagang Quraisy kah atau angkatan perangnya? Kemudian di sini ada beberapa pasukan yang mengatakan hartalah yang kami pilih.
Kemudian wajah Rasulullah SAW pun berubah. Beliau sedih gitu ya, melihat lontaran dari pasukannya. Kemudian Abu Bakar dan Umar, karena melihat wajah Rasulullah yang sedih, beliau langsung mengutarakan, kami lebih memilih angkatan perangnya. Nah, kemudian sahabat-sahabat yang lain berkata lagi, tidak, demi Allah kita tidak mempunyai kekuatan untuk melawan mereka. Namun teman-teman, bukankah, kata para sahabat yang lain, bukankah kita berangkat tidak lain hanyalah untuk mengejar kafilah dagang mereka. Kemudian Mikdad bin Amir kemudian berkata, Rasulullah, teruskanlah yang sudah ditunjukkan Allah, yang ditunjukkan Allah. Kami akan bersama Tuhan. Kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel ya, yang berkata kepada Musa, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah. Kami di sini akan tinggal menunggu. Tapi kami akan berkata, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kami bersamamu dan juga turut berjuang. Rasulullah mengangguk. Kemudian semua orang terdiam. Sejauh itu beliau belum mendengar pendapat dari pihak Ansor. Dalam Baiat Aqobah ya, pihak Ansor itu memang mendukung penuh perjuangan Rasulullah ya. Akhirnya terjadilah kesepakatan bahwasanya mereka memilih untuk berperang ya. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah, karena melihat perbandingan ya, dari kaum muslimin itu jumlahnya adalah 300 orang lebih gitu ya. Kemudian dari kaum Quraisy itu mereka mencapai 1000 orang, dilengkapi dengan perlengkapan yang lengkap. Di sini ya, Rasulullah membuat strategi ya, dan tentunya tidak henti-hentinya beliau berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan kepada Allah ya. Jadi ketika itu teman-teman, Rasulullah bertemu dengan seorang budak ya. Budak yang hendak memberikan minuman kepada hewan ternak dari Quraisy ya. Nah, Rasulullah bertanya dengan perasaan ketakutannya seorang budak-budak itu. Rasulullah tetap bertanya dengan kata yang bijak. Berapa pasukan dari Quraisy? Mungkin 1000, banyak kan ya. Karena bisa jadi sang budak ini memang dia tidak tahu jumlahnya. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, berapa satu malam itu mereka memotong hewan? Sekitar 9 sampai 10 orang. 9 sampai 10 ekor. Rasulullah langsung memastikan bahwasanya jumlah dari Quraisy itu ya, dari kaum Quraisy itu mencapai 900 atau mencapai 1000 orang. Nah, di sini Rasulullah bertanya kembali, siapa yang memimpin Quraisy? Kemudian sang budak itu menyampaikan bahwasanya para kepala Quraisy semuanya berangkat. Contohnya itu adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Bukhturi bin Hisham ya, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khalid, Haris bin Amir, dan petinggi Mekah yang lainnya ya, Quraisy ya. Kemudian mendengar keterangan itu, Rasulullah SAW berbalik menghadap para sahabat, saya bersabda, lihat gitu ya, sekarang Mekah telah menghadapkan semua bunga bangsanya kepada kita. Nah,
para sahabat saat itu langsung paham. Itu berarti mereka akan berhadapan dengan pasukan yang didukung oleh semua pahlawan terbaik dari Quraisy ya. Kemudian teman-teman melihat kesombongan dari Abu Jahal memimpin pasukan Quraisy ini, Abu Sufyan ini gusar ya. Padahal dagangannya itu telah selamat gitu ya. Jadi menurut Abu Sufyan, kenapa kita membatalkan saja untuk berperang? Kemudian di sini terjadi perdebatan yang cukup sengit gitu ya, antara mau maju terus memerangi orang-orang muslimin atau kita kembali lagi karena kafilah kita sudah selamat. Akhirnya Abu Jahal terus memberikan motivasi kepada orang-orang Quraisy, sehingga akhirnya diambil sebuah keputusan, yaitu mereka maju untuk ke perang Badar ya. Perang Badar menghadapi orang-orang muslim ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah hujan sejuk menyirami pasukan muslim dan membuat perjalanan mereka menuju Badar terasa mudah ya. Mereka mengetahui semua bahwa peluang untuk mendapatkan harta rampasan telah hilang, sehingga semuanya mereka mengikhlaskan hati untuk bertempur sampai mati apabila diserang. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan berhenti di dekat mata air ya. Namun Al-Hubab bin Al-Mundir yang sangat mengetahui wilayah itu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa Tuhan berhenti di tempat ini? Kalau ini sudah wahyu Allah, maka kita tidak bisa maju dan kita tidak bisa mundur setapapun." Nah, atau ini sekedar pendapat Tuhan sebagai taktik perang? Rasulullah mengangguk, "Ya, benar, ini adalah pendapat saya dan sebuah taktik perang." "Ya Rasulullah, kalau begitu tidak tepat kita berhenti di tempat ini. Mari kita pindah sampai ke tempat mata air terdekat dari mereka ya. Lalu sumur-sumur kering yang di belakang itu ya, kita timbun. Selanjutnya kita membuat kolam, lalu kita isi penuh. Barulah kita hadapi mereka berperang. Kita akan mendapat air minum, sedangkan mereka tidak ya." Rasulullah SAW tersenyum. Usul Hubab benar-benar merupakan strategi yang jitu. Kemudian pasukan muslim segera melaksanakannya. Selesai kolam dibuat, Sa'ad bin Mu'adz memberi sebuah usul. "Wahai Rasulullah, kami akan membuatkan sebuah tenda untukmu. Di sampingnya akan kami tambatkan sebuah kendaraan. Biarlah kami yang menghadapi musuh. Apabila Allah memberikan kemenangan, itulah yang kita harapkan. Namun, jika sebaliknya yang terjadi dengan kendaraan itu, Tuhan dapat mengundurkan diri ke Madinah." Masih banyak sahabat-sahabat kita yang di sana yang mencintai engkau, wahai Rasulullah. Kemudian di dalam tendanya Rasulullah SAW berdoa agar diberikan kemenangan dan juga diberikan kekuatan pasukan muslim. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah ya, tentara Muhammad ada 300 orang. Mereka lebih sedikit, lapor Umair. Sekalipun begitu, coba kita lihat dari jauh
dan dari atas gunung. Aku khawatir kalau Muhammad itu menyembunyikan pasukan yang lain. Usul itu dilaksanakan sampai akhirnya orang Quraisy yakin banget bahwa hanya yang ada di hadapannya itulah tentara Rasulullah SAW. Ya. Namun menjelang pertempuran timbul, ya, kegemparan baru di kalangan pasukan Quraisy. Ya. Terjadi kegemparan di pasukan Quraisy, ya, antara mereka mau maju atau mereka mau mundur, gitu ya. Karena mereka berpendapat untuk apa? Memerangi orang-orang muslim sementara kafilah Quraisy sudah selamat dan harta-harta mereka pun sudah selamat, ya. Namun, ya, pendapat dari Utbah bin Rabi'ah ini, ya, dibicarakan secara kilat oleh para Quraisy. Mereka malu jika mundur setelah berhadapan. Maka para pemimpin Quraisy pun memutuskan untuk maju bertempur, ya. Kemudian kedua pasukan pun saling berhadapan. Pagi itu hari Jumat tanggal 17 Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Dia yang memegang hidup Muhammad, setiap orang yang sekarang bertempur dengan tabah, bertahan mati-matian, terus maju dan pantang mundur, lalu ia gugur dan Allah menempatkan di dalam surga." Akhirnya semangat dari pasukan muslim pun melebihi kekuatan apapun. Walaupun demikian, beberapa orang pahlawan Quraisy menunjukkan keberanian mereka. Geram akibat tidak mendapatkan air karena sumur-sumur yang ada di daerah Badar itu telah ditutup oleh kaum muslimin. Seorang pahlawan Quraisy, nah, yang bernama Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, dia langsung keluar dari barisan seraya berseru dengan congkak, "Aku bersumpah demi nama Tuhan akan kurusak kolam-kolam mereka. Jika tidak dapat melakukannya, lebih baik aku mati." Dengan tangkas, Aswad berlari di kolam kaum muslimin. Pertanyaan yang keempat, siapakah sahabat Rasulullah yang mengusulkan kepada Rasulullah untuk memindahkan tempat pemberhentian pasukan muslim di perang Badar? Duel perang Badar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib kemudian segera keluar menghadap Aswad persis di tepi kolam. Kedua pahlawan itu bertarung. Walau Aswad terkenal beringas dan sangat ditakuti, tidak membutuhkan waktu lama bagi Hamzah untuk merubuhkannya dengan tebasan pedangnya. Kini darah telah tumpah. Hal itu membuat semangat pasukan yang saling berhadapan mendidih. Sudah lazim ketika waktu itu, sebelum pertempuran dimulai, kedua pasukan besar dari para pahlawan kedua belah pihak itu bertarung satu lawan satu. Dari pihak Quraisy keluarlah 3 orang pendekar, yaitu Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Walid bin Utbah. Dari pihak muslim keluarlah 3 pahlawan Ansor, yaitu Auf bin Al-Haris, Muawwiz bin Al-Haris, dan Abdullah bin Rawahah. Namun ketiga orang pahlawan Islam itu dipandang remeh oleh para pendekar Quraisy, ya. Kemudian mereka bertanya, "Siapakah kalian ini? Dan dari keturunan siapakah kalian ini?" "Kami golongan Ansor dari Madinah." Tidak pantas kalau kami bertanding dengan kalian, karena kalian bukan dari bangsa kami. Percuma kalau kalian bertanding dengan kami. Kemudian Utbah berseru, "Hai Muhammad,
keluarkan 3 orang sahabatmu dari suku Quraisy dan merupakan suku Bani Hashim. Maka Rasulullah SAW menarik mundur ketika sahabat Ansor tadi dan memerintahkan Hamzah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Ubaidah bin Al-Haris untuk maju ke gelanggang. Ketiga pahlawan itu keluar dengan badan tegak dan berjalan mendekati lawan masing-masing. 3 pendekar Quraisy ini mengangguk puas, bagus. Memang pantas apabila kita bertarung. Maka kami dari Quraisy dan kalian dari Quraisy juga. Maka duel pun dimulai. Dengan cepat Hamzah merubuhkan Syaibah. Hampir bersamaan Ali bin Abu Thalib juga menebas Walid. Sementara itu Ubaidah bin Utbah sama-sama terjatuh bersimbah darah. Oke, takbir membahana dari pasukan muslim melihat kemenangan itu. Utbah mati seketika, sementara Hamzah dan Ali mengangkat Ubaidah ke hadapan Rasulullah SAW. Sebelah lututnya hampir putus, terbelah pedang. Apakah Ubaidah akan selamat dengan luka separah itu? Kemudian teman-teman semua, Rasulullah selanjutnya membaringkan Ubaidah di atas tikar beliau. Saat itu Ubaidah bertanya, "Tidakkah ini mati syahid ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa Anda mati syahid." Teman-teman, Ubaidah mati syahid. Kemudian Ubaidah saat itu wafat, menemui syahidnya. Setelah itu, teman-teman, Rasulullah SAW keluar dari tendanya dan mengatur barisan dengan rapi sambil memberi peringatan tentang cara melepaskan panah kepada musuh dan tentang disiplin bertempur saat itu. Seorang sahabat bernama Syawat bin Ghaziyah keluar barisan sambil beromong kosong kepada temannya. Rasulullah SAW memukulnya dengan tongkat agar ia kembali ke barisan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda sambil menunjuk dengan tangan, "Di sana tempat Abu Jahal akan menjadi bangkai. Di tempat itu si fulan akan tewas." Demikian Rasulullah SAW menyebut orang-orang Quraisy yang akan mati sambil menunjuk tempatnya dengan isyarat tangan. Tidak lupa Rasulullah SAW mengingatkan kepada pasukannya bahwa dalam pasukan musuh ada orang-orang yang sebenarnya ada di pihak kaum muslimin, tetapi mereka keluar karena terpaksa. Mereka adalah Abdul Bukhturi bin Hisham dan Abbas bin Abdul Muttalib, 2 orang pamannya Rasulullah SAW. Setelah barisan rapi, Rasulullah SAW kembali ke tenda beliau. Dari tempat itu Rasulullah SAW dapat melihat seluruh medan tempur dengan leluasa. Seorang sahabat bernama Utbah bin Amir melemparkan 2 buah batu ke tengah-tengah medan pemisah kedua pasukan seraya berseru, "Aku tidak akan lari kecuali jika batu ini telah lari." Kemudian pertempuran pun pecah. Masing-masing saling menghantam dan mengejar musuh di hadapannya. Panah-panah berterbangan, pedang berkilauan di udara, diterkam hingga jatuh dan bergumul di tanah. Para pahlawan Quraisy mulai tampak dilabrak dan dikejar oleh pahlawan-pahlawan muslim. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, jadi lembah Badar yang luas itu menjadi gelap oleh debu yang berterbangan. Pasukan muslim meneriakkan pekik tempur, "Ahad, ahad, ahad." Kemudian di depan tenda dengan dikawal oleh Abu Bakar dan Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah mengamati jalannya pertempuran sambil terus mengucapkan doa. Tiba-tiba Rasulullah SAW jatuh dengan tubuh menggigil. Ternyata wahyu Allah sedang turun pada beliau. Setelah beberapa saat Rasulullah SAW berdiri tegak dan bersabda kepada Abu Bakar, "Gembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan dari Allah kepada kita." Malaikat Jibril sampai memegang kendali kuda yang ia tuntun dengan kedua gigi serinya yang berdebu. Beliau
lalu mengambil segenggam pasir dan melemparkannya ke barisan musuh sambil berseru, "Amat hitamlah muka-muka itu." Kemudian beliau berdoa berkali-kali, "Ya Allah, takutkanlah hati-hati mereka itu dan guncangkanlah kaki-kaki mereka." Kemudian Rasulullah SAW terus mengobarkan semangat kepada pasukan muslim. Ya, kemudian ada salah satu seorang sahabat yang dia umurnya masih 16 tahun yang bernama Umair bin Al-Hamam. Ya, karena dia mendengar semangat dari Rasulullah, beliau langsung beranjak membuang kurmanya yang sedang dimakannya sambil berkata, "Kalau begitu, yang membatasi aku dengan surga hanya kurma ini." Umair pun kemudian terjun ke medan tempur dengan pedang terhunus sampai ia gugur sebagai syuhada. Kemudian teman-teman semua, dalam pertempuran sengit itu banyak sekali sesama saudara harus saling berhadapan. Beberapa orang pasukan muslim menahan pedangnya agar tidak mengenai saudara-saudara mereka dari pihak Quraisy. Namun beberapa pahlawan yang imannya telah begitu kuat tidak peduli lagi dengan siapa mereka berhadapan. Mereka menyadari bahwa apabila mereka melepaskan kesempatan untuk merobohkan musuh di hadapannya, musuh itu bisa membunuh tentara Islam yang lain. Padahal saudara muslim itulah yang seharusnya mereka bela melebihi saudara-saudara. Umar bin Khattab berhadapan dengan pamannya sendiri dan berhasil membunuhnya. Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh beberapa orang saudaranya. Abu Ubaidah bin Jarrah berhadapan dengan ayahnya. Abu Ubaidah mencoba mengingatkan agar ayahnya pergi menjauh, tapi sang ayah malah berdiri menghalanginya dengan pedang terhunus. Mereka kemudian bertarung dan Abu Ubaidah berhasil mengalahkan ayahnya sendiri. Bilal bin Rabah menemukan bekas majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf, yang dahulu pernah menyiksanya habis-habisan. Bilal mendekat dengan cepat. Melihat mata Bilal yang menatapnya dengan sangat tajam, Umayyah ketakutan, kemudian ia meminta pertolongan seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdurrahman bin Auf, ya, di Mekah dulu ya. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat baiknya Umayyah. Abdurrahman pun melindungi Umayyah dan hendak menjadikannya tawanan perang yang sudah menyerah. Namun Bilal memprotes sambil berteriak, "Saudara-saudara muslim, ini dia Umayyah bin Khalaf, si gembong kekafiran." Ya, orang-orang yang dulu pernah disiksa Umayyah berlari mendekat. Mereka memprotes tindakan Abdurrahman bin Auf. Ya, tidak akan selamat jika Umayyah masih hidup. Demikian tekad kuat Bilal. Ya, akhirnya Umayyah menerima tantangan Bilal untuk berduel dan keduanya bertarung dengan pedang terhunus. Bilal berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf ya. Dengan peperangan yang sudah terjadi, baik itu 1 lawan 1, kemudian pasukan dari Abu Jahal berusaha menata kembali namun tidak berhasil, dan akhirnya pasukan dari kaum Quraisy itu mereka mundur dengan kocar-kacir, dan akhirnya disinilah kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Kemenangan ini kemudian terdengar sampai ke Madinah, dan akhirnya orang-orang muslim dengan gembiranya mereka menyambut kemenangan itu. Di sisi lain, di daerah Mekah, orang-orang Quraisy mendapat informasi akan kekalahan dari pasukan Quraisy. Mereka bersedih, dan ditambah lagi mereka mendengar para pahlawan bangsa Quraisy banyak yang gugur, dan mereka merasakan sedih yang luar biasa. Ya, akhirnya pertarungan antara
pasukan muslim yang berjumlah sekitar 300 orang lebih, kemudian melawan pasukan Quraisy yang berjumlah sekitar 1000 orang, dimenangkan oleh kaum muslimin, tentunya dengan strategi yang sudah dibuat oleh orang-orang dan juga pasukan muslim dan atas izin dan juga pertolongan Allah. Selanjutnya yaitu Ustazah akan menceritakan tentang perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi 1 tahun setelah terjadinya perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslim. Jadi ketika itu, karena pada saat perang Badar banyak sekali para pahlawan dari kaum Quraisy yang gugur, sehingga para petinggi dari kaum Quraisy yang masih hidup sekarang, mereka hendak membalas dendam karena banyak sekali orang tua mereka, kemudian saudara-saudara mereka itu banyak yang gugur. Di perang Uhud ini, teman-teman, dari pasukan atau dari petinggi Quraisy itu mereka membuat strategi yang lebih dahsyat lagi, yaitu dengan cara memberikan iming-iming kepada para budak ketika mereka mau menyerang dan ikut gabung ke pasukan Quraisy menyerang kaum muslim, maka mereka dikasih jaminan akan dibebaskan. Kemudian strategi yang mereka lakukan lagi yaitu seperti Hindun. Hindun ini adalah istri dari Abu Sufyan. Hindun, istri dari Abu Sufyan ini, dia merasakan dendam yang luar biasa sehingga dia memanggil seorang budak yang berkulit hitam, dan dia adalah seorang ahli tombak. Dia ini dipanggil oleh Hindun dengan diberikan jaminan dia akan dibebaskan dari budak. Nama budak tersebut itu adalah namanya Wahsy. Jadi peperangan Uhud ini dia terjadinya di Bukit Uhud. Di Bukit Uhud ini yang pertama pasukan yang sampai itu adalah pasukan dari pasukan muslim. Di pasukan muslim ini mereka berjumlah yang awalnya itu adalah 1000 pasukan, namun karena mereka mendapatkan desas-desus atau mendapatkan hasutan dari seorang munafik yaitu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini menyampaikan berita menghasut orang-orang muslim sehingga 300 orang yang mundur. Dari pasukan 700 tadi, Rasulullah menyusun strategi yaitu 50 orang pemanah ditempatkan di lereng gunung yaitu namanya Ainain. Di sana mereka bertugas hanya untuk menghujani pasukan berkuda. Jadi yang ditekankan oleh Rasulullah, jangan pernah meninggalkan tempat ini walaupun kondisinya pasukan yang di depan itu kalah, dan kalaupun pasukan yang di depan itu menang, jangan pernah kalian meninggalkan tempat ini.
Kemudian pasukan yang berikutnya disusun strateginya itu adalah mereka berada di depan. Di depan barisan ini dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian teman-teman, di pasukan musyrikin mereka berjumlah 3.000 orang. 3.000 pasukan yang terdiri dari para budak-budak dan juga kavaleri yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka ini pun menyusun strategi dengan susunan sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, kemudian sedangkan di sayap kiri dikomandoi oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan utama di tengah itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan benderanya itu dipegang oleh Abdul Uzza Talhah bin Abu Talhah. Wanita-wanita Quraisy itu mereka bertugas memukul genderang dan rebana, ya, berjalan di tengah-tengah barisan. Mereka sudah menyusun strategi semuanya untuk mulai berperang. Kemudian ketika terjadi peperangan yang sudah cukup lama, kaum muslimin alhamdulillah mereka memenangkan peperangan saat itu. Melihat kondisi pasukan musyrikin kalah, akhirnya pasukan muslimin terlena dengan kondisi itu. Bahkan pasukan musyrikin ketika itu meninggalkan hartanya sangat banyak sekali di medan perang. Dan hal ini yang membuat pasukan muslim mereka tidak menghiraukan lagi perintah dari Rasulullah, yaitu pasukan panah agar tidak meninggalkan dengan kondisi seperti apapun, mereka turun dari lereng gunung. Begitupun dengan pasukan-pasukan yang lain. Melihat kondisi pasukan muslim yang sibuk mereka dengan harta dari pasukan musyrik, Khalid bin Walid membaca kondisi itu, dan dengan jelinya Khalid bin Walid melihat kondisi itu, beliau menginstruksikan kepada pasukan yang lain untuk menyerang kembali pasukan muslim. Karena diserang dari belakang dan dari depan, maka secara otomatis pasukan dari kaum muslim mereka bingung. Ya. Akhirnya terjadilah peperangan kembali yang cukup sengit. Dan di kondisi itu banyak sekali pasukan muslim yang gugur. Bahkan mereka ketika itu mendapatkan kabar bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Nah, di situ mulai semangat mereka mulai goyah karena pimpinan mereka sudah tidak ada lagi. Namun Rasulullah mengabarkan kepada orang yang terdekat bahwasanya Rasulullah masih hidup, dan akhirnya pasukan muslim semangat kembali untuk melawan pasukan musyrikin. Nah, kemudian teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, akhirnya ketika itu Rasulullah akhirnya pasukan muslim itu mampu memulihkan keadaan kembali, dan mereka berusaha menyerang kembali pasukan musyrikin.
Walaupun kondisinya pasukan muslim tidak dapat mendapatkan kemenangan, namun pasukan muslim mendapatkan pelajaran yang berharga, yaitu mereka harus tetap taat dengan perintah strategi perang yang sudah dibuat, yaitu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian pada saat peperangan ini Rasulullah SAW mendapatkan luka yang cukup berat. Pertanyaan yang kelima, apakah penyebab kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud? Baiklah, alhamdulillah kita hari ini sudah mempelajari, yaitu tentang bagaimana Rasulullah mempertahankan Islam, kemudian perang Badar, dan yang terakhir itu adalah perang Uhud. Mudah-mudahan kita semua bisa mengetahui dan memahami materi kita pada hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.